Hey Samoa, I really enjoyed the Aku kaget sih tadi banyak yang datang. Aku sebelum kesini Orang Korea apa makan di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Influencer daripada Indonesia dan juga TikToker terkenal yang ada di Indonesia, Mbak Fuji, sangat kaget dan terkejut ketika kali pertama datang ke Malaysia. Ternyata yang membuat kaget itu adalah sifat orang Malaysia yang menunjukkan kesopanannya yang begitu sangat luar biasa serta keramahannya. Bukan hanya itu saja, Malaysia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang akan datang melawati negara Malaysia. Dari segi makanannya, dari segi bahasanya. Malaysia, orang-orangnya itu banyak pandai yang berbahasa Inggris, kemudian berbahasa lain, sehingga para pelancong ketika datang ke Malaysia juga merasa dibuat nyaman. Dari segi komunikasi itu mudah saling memahami satu sama lain. Dan aneka jenis makanan yang ada di Malaysia juga tidak perlu dipertanyakan. Sebab Malaysia aneka jenis makanannya memang begitu sangat banyak. Karena apa? Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum, bangsa Melayu, India, Cina yang bersatu padu di dalam satu budaya, sehingga menciptakan sebuah olahan masakan yang dimana mungkin tidak bisa ditemui di mana-mana negara. Bahkan Kuala Lumpur menjadi salah satu pusat makanan yang ada di seluruh dunia. Semuanya serba ada. Orang Korea pun ketika datang ke Malaysia juga dibuat teruja. Orang Eropa pun ketika datang ke Malaysia juga dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Bahkan kemarin saya melihat video yang cukup viral di media sosial. Ada pelancong daripada US atau Amerika datang ke Malaysia melihat kebersihan publik transportasi yang ada di Malaysia begitu membuat orang Amerika kagum. Sekelas negara yang katanya maju melihat suasana keindahan di Malaysia kagum. Karena apa? Transportasi yang ada di Malaysia benar-benar dijaga kebersihannya. Bahkan kalau di US mungkin bawah-bawah lorong, ya kan, bawah-bawah lorong kereta itu ada tikusnya. Tapi kalau di Malaysia bersih banget. Itulah yang membuat orang luar negara ketika datang ke Malaysia dibuat kagum. Soal makanan jangan ditanya. Dan orang Indonesia datang ke Malaysia melihat Apple Store juga kagum. Sampai-sampai kapan Indonesia punya Apple Store? Ya mudah-mudahan saja, ya kan, mudah-mudahan investor itu percaya kepada Indonesia. Ya karena apa, kadang-kadang Indonesia kalau sudah dipercaya itu ya paham-paham sendirilah, ada pungli, ada korupsi, sehingga sulit untuk mendapat kepercayaan negara lain. Dan memang dampaknya itu sangat jelek untuk negara kita. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia hingga melihat banyak tempat wisata yang gratis atau percuma. aku kaget sih tadi banyak Kaget, yang Mbak? datang. Aku sebelum kesini aku tuh kepikiran apa rame gak ya, nanti bakal senang gak ya, pada suka gak ya sama aku. Tapi alhamdulillah tadi pada antusias, semuanya bagus banget, langsung ada yang peluk, teriak, pokoknya orang Malaysia best. Oh iya, ada satu lagi, aku sukanya sama orang Malaysia tuh mereka sopan-sopan. Jadi kalau minta foto tuh bener-bener yang boleh minta foto gitu loh, enggak. Tidak izin to ask permission. Iya, enggak bilang, enggak brutal. Mbak, diam, jangan bongkar rahasia. Jenis tahap itu bener-bener bagus banget. Aku lihat bajunya juga bagus-bagus, kualitasnya bagus-bagus, dan ownernya sangat ramah-ramah dan baik. Jadi aku pengen kalau bisa sih kita kerjasama terus ya. Anjing guys, lihat gedung Petronas depan gua sekarang. Gacor banget tuh, lihat ada bridge-nya gitu, terus mereka kayak identikal gitu gedung Petronas, cok, gila. Dan inilah mas-mas daripada Indonesia. Ada satu kota atau daerah di Malaysia yang super underrated, bahkan kurang populer di kalangan turis Indonesia, yaitu Kuala Terengganu. Sumpah, Kuala Terengganu. I'm falling in love at the first sight with this city. Suasana kotanya itu tenang Tenang banget. banget. Wisata alamnya keren pol, Keren pol. makanannya juga enak,
dan public transportnya gampang dinavigasi. Mudah dinavigasi. Flight dari Kuala Lumpur cuma 45 menitan ke sini. Public transport populernya ada MyBus dengan harga tarif termurah Rp2. Wow, Maxim dan Grab juga ada di sini. murah meriah. Kalau ke sini, lo wajib banget ke tempat-tempat ini. Keren dan luar biasa. Inilah Malaysia yang menjadi destinasi pelancongan berbagai warga daripada luar negara termasuk orang Indonesia ketika melihat negeri Terengganu dibuat kagum dan terkejut dengan keindahan alam. Video gue bakal spill budget solo trip ke sini. Dijamin affordable, pastiin lo follow akun ini ya. Sekarang gue lagi ada di Balai Seni Negara Di Balai Seni? Malaysia atau Kuala Lumpur, semacam museum seni nasional. Oke, Mas. Ya, gue mau masuk ke dalam dan lihat karya seni yang ada di dalam. Yuk, kita masuk. Untuk sampai ke tempat ini lo bisa naik MRT Laluan Putrajaya lalu turun di Hospital Kuala Lumpur. Lanjut jalan kaki aja menuju Art Gallery Museum ini guys. Anyway, berkunjung ke museum ini gratis ya guys, tapi lo harus isi barcode visitor di pintu depan. Gratis. Sesuai dengan namanya, Art Gallery Museum. Jadi di museum ini kalian akan dipertontonkan dengan beragam karya seni ciamik. Mulai dari lukisan-lukisan hingga artefak-artefak yang keren. Bahkan ada juga illustration live yang bisa kalian saksikan. Saran gue sih ini bisa jadi tempat museum date yang tepat untuk lo dan pasangan lo juga selama di Kuala Lumpur. Sekilas desain interior dari museum ini mirip dengan Art and Culture Center yang ada di Bangkok. Menariknya, sudut-sudut dari museum ini menawarkan berbagai spot-spot foto instagramable yang bisa kamu manfaatkan. Jadi kapan kalian kesini? Apa aja aku makan selama 48 jam di aja, Malaysia. Mbak? Alright, berhubung aku tuh cuma punya waktu 2 hari aja di Malaysia, jadinya aku tuh pengen cobain makanan yang sering banget lewat di FYP TikTok aku. Nah, yang pertama ada Oriental Coffee. Ini tuh banyak banget cabangnya di beberapa mall dan selalu rame banget ngantri. Ini aku pesan yang signature menunya, ada nasi lemak sama egg tart. Jadi di atasnya tuh ada telur setengah matang. Jadi makan nasi lemaknya tuh rada-rada basah gitu loh. Nasinya tuh enak banget, wangi tapi nggak yang terlalu berlemak gitu loh. Jadi enak lah dimakan, kayak nyaman gitu. Sambalnya tuh cenderung manis, cuma berbumbu banget kayak ada rasa ebi atau udang rebon gitu deh. Gorengnya juga berbumbu dan gak kering ya, jadi juicy. Ada teri kacangnya juga, overall aku suka 9/10. Lanjut, aku juga mau nyobain egg tartnya. Jadi di luar itu ada puff pastry gitu dan super rapuh banget. Saya memang gak gitu yang creamy legit gitu, tapi manisnya pas, gak ada bau telur sama sekali, lembut. Juga ada wangi mentega gitu, ini juga enak, aku suka 9/10. Lanjut, aku juga sering banget ngeliat ini di FYP TikTok, Mon Chinese Beef Roti. Aku ngeliat orang dia tuh banyak banget sampai 15-20, jadi kayak ngantrinya tuh panjang banget. Aku kayak ngantri sekitar 40 menitan dan hanya membeli 1 biji doang yang daging, karena kalau mau beli banyak tuh rasanya mubazir aja gitu loh. Oh my god, ternyata ini beneran enak banget asli. Itu kayak roti Mariam, cuma lebih crispy lagi, lebih buttery lagi, wangi. Terus di dalamnya tuh ada dikasih daging, tapi isinya tuh banyak banget dan juga ada dibumbuin ternyata asin gurih, plus ketemu bawang-bawangnya yang bikin wangi lagi dan jadi kayak manis gitu loh. Best banget, aku suka 10/10. Oke, lanjut. Kalau ini sih kayaknya mandatory kalau ke KL sih. Nasi ayam Hainan Cimeng. Nasinya wangi, nggak pulen-pulen banget, terus rasanya tuh kayak rasa kaldu ayam. Terus ada roasted chickennya, cuma buat aku rasanya cuma kecap aja sih. Yang bikin enak itu dimakan pakai sambal pedas asamnya ini, sama juga ada kuahnya yang jadi kayak ngaldu banget, segar. 8,5/10. Oke, next aku juga pengen cobain minuman yang hits banget di Malaysia, namanya Caji. Ini aku pesen signature-nya jasmine milk tea. Ini tuh literally milk tea tapi versi premium banget. Ini bukan tipe yang creamy gitu ya, lebih berasa teh dibanding susunya. Tehnya juga wangi banget, susunya juga nggak yang creamy gitu, jadi kayak ya udah like aja. Dan dia juga bukan tipe milk tea yang manis banget gitu loh. Rasanya enak, cuma kayak ya udah aja. 8/10. Oke deh guys, kayak segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Cobain nasi kandar di Malaysia. Nasi kandar di Malaysia. Faktanya orang Indonesia makin suka tidak berpasir. So many gulai. Ini kayak ada 5-6 gulai gitu. Itu ayam yang paling terkenal, namanya ayam bumbu rempah. Bagaimana Mbak, rasanya enak atau tidak? Nggak berpasir, aman. Dan mbaknya pun sangat suka ya makan nasi kandar. Kalau berpasir mbaknya sudah ngomong, oh ini berpasir, tapi enggak. Kari itu kayak kari-kari India gitu, tapi nggak se-India itu juga sih. Kayak ada percampuran kari India sama kari Melayu gitu. Benar Mbak, perpaduan antara Melayu dan India, karena Malaysia Ayamnya gede banget. negara yang berbilang kaum ya, sehingga perpaduan masakannya pun juga sangat unik, yang dimana
Nggak bisa ditemukan di negara lain. Bismillah, enak pol toh nasi kandarnya. Rempah gitu. Nggak seperti nasi padang, beda. Nasi padang, nasi kandar beda cerita. Ini kayak ada jinteknya gitu ya? Iya, ada jintanya mak, ada jintanya mbak kok sampai mak. Pakai teh es, mantap, enak. Orang Korea apa makan di Malaysia? Oh. Long time no see. Orang Korea pun suka makan di Malaysia. Oh. Apa ini churros? Lihat, berbagai makanan di seluruh dunia ada semua di Kuala Lumpur. Mbak Korea sampai joget-joget. Langsung dicoba churrosnya Mbak, enak atau tidak? Oh, mantap toh churrosnya. Oh, cuma RM7 ringgit, murah meriah. Halo geng, aku lagi di Apple Store Malaysia. Yuk kita lihat ada apa aja di Apple Store Malaysia. Wow. Nah ini dia geng, dari luar sih kayaknya arsiteknya bagus banget ya. Tapi aku nggak tahu nih arsiteknya tuh terinspirasi dari elemen budaya Malaysia yang mana. Ada yang bilang dari bentuk nasi lemak. Menarik sih, menarik. Kayak nasi lemak mas. Kita langsung masuk aja. Mana tahu kalian penasaran di dalamnya Apple Store Malaysia. Masuk aja mas. Kerennya ya rata-rata bangunannya tuh dari bangunan si Apple Store di Malaysia ini ya geng ya. Itu tuh kaca semua kalau kalian lihat dari luar. Keren sih. Tuh, ini dari luar ya geng ya. Kaca semua nih. Keren ya, Arab Indonesia bisa ada Apple Store juga nanti suatu saat. Insya Allah. Wis, keren ya geng ya. Lihat tuh, wadidaw. Keren ya geng ya. Widih, di dalamnya mantap kali wah. Rame yang beli. Emak. Ini cocok banget buat kalian yang suka foto-foto nih geng. Lagi mumpung sepi nih, foto-foto estetik. Betul. Itulah masukin di sosial media kalian. Wadidaw sih, mantep ini. Wadidaw. Wadidaw ya mas ya, wadidaw. Keren. Dan itu tuh ada 3 lantai. Okay. Yang ini yang buat kalian foto-foto kali ya. Di lantai ketiga, nanti ada lantai kedua itu ada kayak event atau buat seminar. Lantai 1 itu lebih ke produknya si Apple ya. Nanti kita pergi satu-satu. Kita turun ke lantai kedua geng. Coba lihat di atasnya. Keren ya pasti. Keren banget mas. Di lantai 2 ini lebih kayak kalau ada Apple event itu tuh bakal di sini geng. Dan di situ tuh disediain screen besar juga, ada screen besarnya juga ya kan. Ada tempat duduknya. Selain itu juga ada meja, tempat duduk. Wadidaw sih. Wah, betah banget gue kalau di sini. Kita lihat ke lantai 1 yang dimana di lantai 1 ini lebih ke produk-produk si Apple. Let's go. Nah ini dia geng, lantai 1 geng, lebih ke produk-produk si Apple ya. Ada AirPods-nya, ada iPhone, MacBook, dan lain-lain. Kalau kalian udah order di online, itu tuh bisa langsung pick up aja, nanti dikasih barcode dan sebagainya. Tinggal datang ke lantai 1 dan pergi ke bagian pick up. Kalau kalian juga pengen servis, itu ada servis HP dan sebagainya, ada di lantai 2. Udah ya geng, udah kita lihat-lihat Apple Store Malaysia itu kayak gimana, dan harapannya kedepannya juga Indonesia ada Apple Store dengan ciri khas bentuk Indonesianya. Next apa lagi? Komen di bawah. Hey Samoa, I really enjoyed the ayam pecik at the restaurant Kacik Ikan Bakar today. Wow. I have to be honest though, 10 ringgit per piece surprised me, but it was sangat sedap. And the karabu was very spicy, but I enjoyed it nonetheless. I will be going back again inshallah, and I wish you all a fantastic day. Makanan Malaysia. Hai semua, apa khabar? Hari ini kita nak cuba buat ikan steam, dan sebenarnya kita tak pernah cuba buat. Jadi Mina sudah dapat resepi dan dia nak ikut resepi, dan mudah-mudahan kita boleh makan ikan steam yang sedap. Ya, jiran kami yang sangat baik, dia bagi ikan. Jadi kami tak biasa steam ikan, jadi saya nak cuba hari ini. Bahan apa nak guna? So kita akan cuba buat ikan
Chow Chu style. Tak tahu kalau sebutan tu betul. Itu salah satu kegemaran kami. Ya, jadi ada asam boy Asam boy, dengan halia ya, dan bawang putih, chili, ikan, dan akan tambah tofu. Okey, ikan kita sudah siap. Kita tutup api dan buka. Tada! Oh, shotnya. Hello semua, saya keluar makan malam di Mamak dengan family saya. Dan sekarang tinggal minum teh ais. Teh ais salah satu minuman paling popular. Teh ais adalah minuman favorite saya. Reason why I like it the most because ini perfect for cuaca panas di Malaysia. Other dish popular in Malaysia is satay. It's a chicken, either beef, and you have to eat it with a peanut sauce. Let me show you. Satay, you dip inside the peanut sauce. Makan. Nice. In KL, I like satay in NZ Curry House, Bangsa Maju. Dan pada faktanya Malaysia begitu sangat dicintai berbagai pelancong dari negara lain. Seperti mas-mas bule yang datang ke Malaysia jatuh cinta dengan makanannya. Bukan hanya sekedar makanannya saja, tetapi dari segi bahasa Melayu juga dikenali berbagai di kalangan para pelancong. Maka tak heran kalau Malaysia itu selalu menjadi salah satu destinasi wisatawan bagi para pelancong luar negara. Karena apa? Dari segi komunikasi warga lokal juga banyak yang berpandai beragam bahasa sehingga memudahkan para pelancong yang datang ke Malaysia sangat-sangat merasa nyaman dan puas. Culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Indonesia. Mbak Fuji, influencer daripada Indonesia, TikToker yang cukup terkenal di Indonesia, dan beliau datang ke Malaysia. Ketika sampai di Malaysia dibuat kagum dengan sifat orang yang ada di Malaysia begitu sopan santun, disiplin, kalaupun minta foto dengan penuh kesopanan, dengan penuh keramahan. Beda cerita lagi kalau Mbak Fuji di Indonesia ya. Tak perlu dikatakan, nanti marah pula gitu kan. Dan akhirnya setelah sampai di Malaysia, beliau pun juga disambut ramah tamah. Kemudian orang Indonesia juga dibuat kaget dengan suasana yang ada di negeri Terengganu. Dengan keindahan pantainya, kemudian beraneka ragam jenis makanannya. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang biasanya hanya di Kuala Lumpur, sekali-kali coba pergi ke Terengganu ataupun ke Kelantan ya. Biar bisa melihat suasana yang ada di Malaysia dengan pemandangan khas yang benar-benar menunjukkan khas Melayunya ya. Dari perkampungannya hingga makanannya. Jadi kalau Anda pergi ke Terengganu, Kelantan, di situ akan menjumpai berbagai aneka jenis makanan tradisional Melayu. Nasi dagang, kemudian nasi kerabu, enak-enak. Kemudian bab soal makanan. TikToker daripada Indonesia juga dibuat kaget, terkejut dengan suasana makanan yang ada di Malaysia. Kok dengan suasana makanan yang ada di Malaysia sih? Dengan makanan yang ada di Malaysia. Di antara salah satunya, Malaysia memiliki makanan nasional, nasi lemaknya yang begitu sangat-sangat menjadi primadona atau menjadi salah satu menu favorit di kalangan para pelancong ketika datang ke Malaysia. Nasi kandarnya juga tidak berpasir. Kata siapa nasi kandar di Malaysia berpasir? Faktanya, mbak-mbak TikToker daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia juga dibuat shock dengan rasa nasi kandarnya. Kemudian Apple Store-nya. Mas-mas dari Indonesia berharap suatu saat nanti ada Apple Store. Sebenarnya, Mas, Apple itu kalau mau investasi di Indonesia itu juga ketar-ketir. Ya paham-paham sendiri, kadang-kadang ya segelintir, bukan segelintir sih. Tapi dengan kasus-kasus yang menimpa di Indonesia sekarang, termasuk salah satu kasus korupsi lah apalah, itu juga bisa menghambat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena takut gak percaya aja gitu loh. Beda dengan di Malaysia, yang dimana Malaysia merupakan salah satu negara yang begitu banyak diminati oleh
investor asing, hingga sektor pelancongannya begitu sangat luar biasa. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan teruntuk sahabat-sahabat daripada Indonesia, apabila ingin melancong ke Malaysia di saat bulan puasa seperti ini, kok di saat bulan puasa seperti ini sih? Di saat bulan puasa nanti justru mungkin Anda akan mendapatkan suasana yang berbeda. Karena apa? Di bulan puasa, di bazar Ramadannya, Malaysia itu kalau menjual makanan beraneka variasi dan begitu sangat meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.